Risa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Bu Risa ini? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat Terima ya, kasih, alhamdulillah ya. sehat ya. Untuk keluarga gimana Ibu? Alhamdulillah Pak sehat juga semuanya. Alhamdulillah sehat semua ya Bu ya. Jadi Ya. kalau keluarga kita sehat, kita lebih tenang ya dalam bekerja. Betul ya. sekali Pak ya. Baik Bu, nanti ada beberapa kegiatan yang kita lakukan ke depan ya, Ya baik Pak. mengenai observasi kelas. Oke. Ya. Jadi sebelum saya masuk kelas Ibu, nanti ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu. Ya, Bu, baik, ya. Pak. Mau ngajar di kelas mana Bu Risa? Nanti saya rencananya di kelas 7 Pak, 7C khususnya. Kelas 7C ya? Betul. Pelajaran apa itu Bu? Pelajaran seni budaya. Seni budaya. Iya betul Pak. Untuk materinya apa tuh? Materi saya nanti tentang fragmen Pak. Tentang fragmen ya. Betul. Kemudian tujuan pembelajaran yang hendak Ibu capai itu apa itu kira-kira Bu? Iya Pak, terima kasih. Untuk tujuan pembelajaran nanti, saya mengharapkan murid-murid saya itu mampu menjelaskan cara penyusunan naskah dalam pertunjukan fragmen. Itu yang pertama ya Pak. Terus yang berikutnya lagi, diharapkan murid juga dapat mengkomunikasikan penampilan teknik dasar bermain acting teater berdasarkan olah tubuhnya, olah suaranya, dan olah rasanya Pak. Baik Gitu, Bu, Pak. jadi ada dua ya Bu ya tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ya. Betul. Pertama menjelaskan ya, Ya, kemudian mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan, betul sekali. Nah, dari tujuan pembelajaran tadi itu Bu, kira-kira ada hal yang ingin Ibu lebih kembangkan lagi nggak? Kemudian mungkin nanti saya harapkan siswanya mampu membuat naskah fragmen itu sendiri Pak. Membuat naskah Iya, tersendiri secara ya. singkat. secara Saya singkat. belajar membuat naskah fragmen, kemudian belajar untuk acting Wow. ya dengan olah tadi olah tubuh, olah rasa, olah suara ya berdasarkan kriteria tersebut gitu Pak. Jadi murid ini nanti ada actingnya juga Bu? Iya, diharapkan Baik, nanti Bu. seperti itu Pak. Ada lagi mungkin pengembangan yang hendak Ibu capai? Ya saya sih ingin mencoba mengembangkan untuk pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Itu saya coba. Jadi di kelas itu nanti ada pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya? Iya. Dan KSE juga tentunya Iya ya? Pak, betul Pak. Oke, baik. Dari area pengembangan yang tadi ingin Ibu capai, kira-kira strateginya apa nih Bu? Oke baik Pak. Untuk strateginya saya nanti mencoba untuk membuat presentasi berupa PPT, Presentasi, ya. kemudian mencoba menampilkan video-videonya ke siswa dan menerangkan sedikit yang nantinya saya berharap siswa akan mengembangkan sendiri dengan cara saya bentuk kelompok, beberapa kelompok kecil agar mereka bisa mencoba lebih memahami lebih lanjut. Dan nanti setiap kelompok saya akan melihat atau membagi berdasarkan bagaimana mereka bisa menjelaskan. Nanti ada yang bisa menggunakan poster atau mungkin menggunakan presentasi PowerPoint, atau ada juga siswa yang bisa menjelaskan dengan cara bermain peran. Jadi sesuai dengan minat mereka, tapi tersampaikan materi yang saya berikan. Baik, itu sangat menarik sekali ya strategi-strategi yang Ibu siapkan ya. Terima Jadi kasih, anak Bapak. nanti juga belajar untuk membuat naskah ya, Iya, membuat naskah dan mempraktikannya juga gitu ya Bu ya. Ada tadi yang buat poster, buat Iya, PPT betul. juga. Baik Ibu, saya sudah tidak sabar ini ingin ke kelas nih Bu. terima kasih Bapak. Ya silakan nanti Pak. Baik, nanti saya mohon izin untuk bisa masuk ke kelas Ibu ya. Terima Silakan, kasih Ibu Pak, ya. ya. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu Risa. Terima Saya kasih. harap ke depan ini pembelajaran berlangsung dengan sukses ya Bu ya. Terima kasih Bapak. Baik Terima Ibu, kasih banyak. sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita selalu bersyukur kepada Allah, ya. Untuk berdoa, Ibu minta untuk keluarga dan diri untuk memimpin doa. Siap berdoa dalam hati. Kembali salam. Oke, terima kasih buat ketua kelas yang sudah memimpin doa. Kemudian untuk menanam
jurnalisme kita, Ibu minta kepada Alkuinsa untuk memimpin. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Minta yang lain berdiri. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Lakukan jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih kalian sudah menyanyikan secara khidmat ya. Oke, untuk hari ini siapa yang tidak masuk dipastikan? Ya. Ada kabarnya? Ada apa tuh? Sakit ya? Oke, pembelajaran hari ini Ibu harap hari ini kita belajar dengan cara menyenangkan. Sebelum memulai ya, kita akan buat kesepakatan kelas dulu. Apa itu kesepakatan kelas? Ya, adalah aturan bagaimana selama pembelajaran kita berlangsung secara baik ya. Ada di sini satu, tidak diperbolehkan atau dilarang menggunakan handphone. Ya, jadi Ibu harap handphone dalam keadaan mati atau taruh di dalam tas. Kemudian yang berikutnya, saling menghormati antara teman kalian, saling menghargai ya. Kemudian ketika nanti teman kalian presentasi di depan ya, tidak ada yang ya menertawakan, itu namanya makan. Oke, hari ini Ibu pengen tahu bagaimana perasaan kalian, apalagi hari ini hari Senin ya. Coba Ibu minta satu orang atau dua orang maju ke depan ya. Kalian tunjukkan bagaimana perasaan kalian hari ini. Oke, coba tunjukkan apa perasaan kamu hari ini. Silahkan tunjukin. Oke, berarti kalian sudah happy, senang-senang. Oke, semoga itu mempengaruhi kalian kamu hari ini ya. Oke, good. Untuk yang lainnya punya perasaan yang berbeda-beda. Ibu harap hari ini pembelajaran kalian apapun bisa kamu terima dengan baik. Oke? Oke. Sip. Oke, materi kita hari ini adalah tentang fragmen. Fragmen itu adalah tentang drama atau drama singkat. Oke. Pertanyaan Ibu adalah, pernah nggak kalian waktu di SD tampil drama? Pernah. Oke, yang pernah beri tangan coba. Oke, satu. Nah,
Lagi. Sasa drama OPD naik kenapa? Manikunda. Kenapa sih kira-kira orang membuat drama itu kira-kira apa ya? Dan tahu nggak? Kenapa drama itu diciptakan? Kenapa harus ada penampilan pementasan? Satu aja, siapa yang berani jawab? Kenapa harus ada drama? Kenapa harus ada pementasan drama? Salah satunya untuk apa? Diki, jawab Diki. Untuk mengekspresikan semua yang ada di dalam diri kita, bisa juga untuk memberikan ilmu. Oke, boleh. Ada lagi yang menambahkan? Ada lagi yang menambahkan? Salah satunya adalah untuk hiburan. Tentu nggak pemain drama? Nah, apalagi kalau dramanya itu modelnya apa? Gurita komedi. Ya. Kayak kita masuk ke materi baru yaitu seni teater, yaitu pada fragmen. Kalian boleh buka buku paket kalian, buku budayanya dikeluarkan. Buka halaman 97. Sudah Bu. Jadi tentang seni teater. Oke, yang akan Ibu sampaikan hari ini adalah tentang fragmen. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Maksudnya tujuan pembelajaran apa? Nanti bagaimana hasil kalian yang bisa kalian dapat, ya. Satu, nanti kalian mampu menjelaskan cara menyusun naskah dalam menyusun fragmen. Ya. Yang kedua, kalian mampu mengkomunikasikan penampilan teknik dasar bermain acting teater berdasarkan 3 olah. Ada olah tubuh, olah suara, olah rasa. Ini pengertian teater. Teater berasal dari bahasa Yunani yaitu katanya teatro, yang artinya adalah tempat atau bentuk pertunjukan. Ya. Oke. Kalau tadi adalah seni teater, kita agak memfokuskan dikit, mengkerucut dikit tentang fragmen. Ya, fragmen itu sebenarnya berdrama, ya, tapi drama dalam durasi pendek atau singkat. Ya, drama itu sebenarnya bukan panjang, ya kan, berjam-jam terus berbabak-babak. Ya, kalau fragmen itu hanya satu babak biasanya. Sudah siap semuanya? Oke, Bapak akan bagikan kita selanjutnya. Ngomong-ngomong seperti ini mama. Sekarang kalian sudah Ibu bikin kelompok, ya. Kalian diskusi tentang mengenai fragmen. Nanti setiap kelompok akan tampil ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Paham? Paham? Paham. Oke, silakan dikerjakan. Suaranya tolong. Oke. Ibu minta untuk semuanya tolong alat tulisnya diletakkan dulu sebentar. Bukunya juga diletakkan, semua diletakkan di atas meja. Ibu minta kalian semua duduk dengan rileks, duduk dengan tenang. Oke, silakan dikondisikan diri kalian masing-masing. Ya, ingat tidak ada yang memegang sesuatu apapun di tangan kalian. Ibu minta kalian semua rileks. Oke, sekali lagi Ibu minta dengarkan apa yang Ibu katakan, lakukan apa yang Ibu katakan. Oke, berikutnya Ibu minta kalian pejamkan mata kalian. Pejamkan mata kalian. Pejamkan mata kalian. Pejamkan mata kalian. Pejamkan mata
dan konsentrasilah pada diri kalian masing-masing. Tarik nafas dalam-dalam, tarik nafas dalam-dalam, dan tarik nafas dalam-dalam. Mulai tarik dan buang nafas secara perlahan. Lakukan lagi, tarik nafas sekali lagi dan buang secara perlahan. Ketika menarik nafas, rasakan udara yang masuk melalui rongga hidung hingga memenuhi paru-paru kalian. Rasakan, rasakan, dan rasakan hangatnya udara saat kita menghembuskan nafas. Mulailah amati tubuh kalian. Rasakan kelopak mata kalian. Jika masih merasa tegang, relax, relax dan tenang. Perhatikan wajah kalian, wajah kalian. Lakukan pemasaran. Rasakan leher kalian. Jika masih terlalu merasa kaku, turunkan ke bahu. Tenang. Lengan, jari-jari tangan, paha, betis, lutut, relax, tenang. Dan sadarilah bahwa saat ini, di masa sekarang ini, kalian sedang duduk atau menatap ke tanah. Minta kalian menarik nafas sekali lagi secara perlahan-lahan. Rasakan lagi ke dalam paru-paru kalian. Relax tubuh kalian. Rasakan kembali. Mensyukuri apa yang sudah Allah berikan kepada kalian. Sekali lagi, bahwa saat ini di masa sekarang kita sedang duduk dan menatap ke kanan. Setelah itu melakukan tadi yang namanya teknik stop, itu ingin bertanya apa yang kalian rasakan, ya. Oke. Najwa, apa yang kamu rasakan tadi setelah ibu tadi memberikan? Kamu kebayang nggak? Kamu ada berada di mana ketika tadi ibu membacakan? Tempat sini yang dirasakan. Oke, sekali lagi, coba ibu mau tanya kepada Diki. Rasa ada di? Oke, itu yang kalian rasakan. Terima kasih. Dan sekarang kita akan merasakan atau kita akan menampilkan presentasi dari tiap kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Lisa yang telah memberikan kesempatan kepada saya dan teman saya untuk mempresentasikan teori tentang dasar seni peran. Perkenalkan, nama saya Alvinsa dan teman sebelah saya
Dalam olah tubuh ini adalah elemen dasar bermain teater. Gerakan tubuh mencerminkan karakter atau tokoh yang nanti akan diperankan. Yuk latihan olah tubuh. Pertama, gerakan kepala ke kanan dan ke kiri. Dua. Yang kedua, gerakan tangan ke kanan dan ke kiri secara random. Oke Dita, sudah siap, silakan cari Dita boleh. Kalau Dita, di sini kamu belajar artikulasi, yaitu pengucapan kata agar terdengar baik dan jelas, sehingga penonton dapat mengerti pada kata-kata yang diucapkan. Yuk latihan artikulasi. Kita mulai dengan mengucapkan kata A, I, U, E, O. Oke Dita, terima kasih. Sekarang kamu latihan intonasi ya. Halo Dita, sekarang kamu belajar tentang intonasi ya. Intonasi yaitu kemudian nada. Ini nadanya suatu nada pada kalimat yang memberikan tekanan dalam kata tertentu. Yuk latihan. Oke, kita bagus sekali. Sekarang kamu lagi latihan olah rasa ya. Kalau sekarang kamu masuk ke tahap terakhir yaitu olah rasa. Di sini kamu belajar tematis, konsentrasi, perasaan dan emosi. Salah satu belajar tentang emosi adalah dengan ekspresi wajah. Latihan yuk. Emosi kira-kira. Ekspresi ya. Oke kita bagus sekali, kamu sudah mengikuti semua latihan untuk belajar. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini belum buat temennya udah. Oke, itu tampilan dari beberapa teman kalian, dan untuk kelompok yang terakhir itu sudah bagus sekali, sudah mempresentasikan sesuai dengan materi yang kita hari ini. Ya, dan sekarang kita berada di penghujung pembelajaran. Ya, kita dari sini pembelajaran kita. Sebelumnya Ibu pengen tanya pada Randy, gimana perasaan kamu setelah menjalani pembelajaran hari ini? Bisa mengetahui cara membuat naskah dari drama. Oke, apa yang kamu dapat hasilnya dari pembelajaran hari ini? Bisa mengetahui tentang naskah-naskah drama. Oke, yang lainnya Ibu harap juga mendapatkan materi dan manfaat yang sama, ya, saya? Oke. Jadi untuk materi kita hari ini tentang fragmen, ya, sesuai dengan pembelajarannya, ada fragmen itu ada suatu drama singkat, ya, yang hanya dilakukan hanya satu babak dan dipentaskan kepada orang banyak, ya. Oke, untuk minggu depan, materi minggu depan, ya, kalian juga akan membuat kelompok. Untuk materinya ada memperagakan salah satu fragmen. Paham? Oke, kalau itu pelajaran kita hari ini selesai. Kita tutup dengan doa. Diminta kepada lagi untuk memimpin doa untuk pembelajaran. Doa dengan hati. Selamat pagi semuanya. Oke, bebas bagi kita semua. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Risa. Selamat siang Pak Wan. Gimana kondisi Bu Risa? Sehat ya? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah. Kemarin saya sudah melihat di kelas Ibu ya, pembelajaran yang Ibu sudah lakukan. Iya. Terlihat sangat antusias loh Bu Risa ya. Terima kasih Bapak. Dan saya lihat juga Bu Risa ini semangat dalam di kelas itu. Ya, terima kasih. Nah, setelah melaksanakan pembelajaran kemarin itu Bu, apa sih yang Ibu Risa rasakan? Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Wan. Alhamdulillah kemarin pembelajaran sudah selesai. Yang saya rasakan, yang pasti senang ya Pak, pembelajaran saya sudah selesai. Dan setiap pembelajaran itu yang saya rasakan tuh, saya merasakan ada pengalaman
saya ada interaksi dengan murid gitu Pak. Jadi Bu Risa merasa senang ya, Ya, kemudian betul. senang juga karena ada interaksi ya dari Ibu Risa dengan murid, jadi guru dan murid ya. Baik. Kemarin Bu Risa juga sempat menunjukkan menyuruh anak ya, meminta anak untuk menunjukkan emosinya. Betul Pak. Nah itu bagaimana tuh Bu Risa? Ya, kemarin saya sempat menampilkan emosi, beberapa emosi. Ada beberapa anak yang memang saya suruh menunjukkan ke depan apa yang dia rasakan, dan tujuan saya kenapa saya menampilkan itu ya Pak ya dalam pembelajaran saya kemarin itu menurut saya penting ya Pak, karena saya pribadi tidak hanya mengukur dari segi kognitifnya saja. Awal dari emosi anak memulai pembelajaran saya tuh menurut saya sangat penting sebagai proses keberlangsungan proses pembelajaran. Jadi saya bisa tahu anak si A apa yang dirasakan, anak si B bagaimana perasaannya hari itu gitu. Semoga dalam proses pembelajarannya nanti saya bisa mengolah pembelajaran supaya hasil akhirnya mungkin bisa senang semua, bisa kayak gitu Pak. Baik. Kurang lebih gitu ya Pak. Berarti emosi anak penting ya Bu ya, Penting, jadi ya, mengetahui Pak. kesiapan ataupun bagaimana emosi anak dalam pelajaran itu penting ya. Betul, Pak. Kemudian kemarin saya juga lihat Ibu Risa tuh sangat memfasilitasi murid ya. Ya. Boleh diceritakan tuh Ibu Risa? Ya baik Pak, terima kasih. Ya saya berusaha agar murid bisa berkembang sesuai dengan minat dan potensinya mereka. Karena saya yakin setiap anak kan minat dan potensinya beda-beda ya Pak ya. Betul, beda. Kemampuannya berbeda-beda, kemampuan individunya berbeda. Jadi pada awal itu pembelajaran saya membuat assessment untuk mengklasifikasi atau mengelompokkan beberapa anak siapa yang punya minat seperti A, atau minat seperti B, atau minat seperti C. Jadi kemarin saya bikin satu kelompok yang setiap kelompok itu mempunyai potensi yang berbeda-beda Pak. Jadi kemampuan anak yang berbeda-beda ini difasilitasi sama Ibu ya? Ya, Ibu luar ya biasa. saya rasakan seperti itu. Ya, baik Bu. Kemudian saya lihat kemarin murid melaksanakan diferensiasi produk Bu ya. Betul Pak. Itu bisa diceritakan Bu bagaimana itu? Apakah anak memilih sendiri atau bagaimana Bu? Ya, jadi tadi yang sebelumnya saya sampaikan ya Pak, setelah saya membuat assessment, saya tahu nih anak kemampuannya di mana, kelompok ini minatnya di mana gitu. Jadi saya kelompokkan jadi satu yang mempunyai minat yang sama agar mereka bisa dalam proses diskusinya mungkin ya mereka bisa saling bertukar pikiran, saling berdiskusi gitu. Jadi di dalam kelompok itu kemarin saya buat 6 kelompok Pak. Buat 6 Ya, satu kelompok ada yang 5 atau 6 murid. Di situ saya bagi berdasarkan minatnya masing-masing. Ada kelompok yang mempunyai minat menyampaikan materinya nanti itu dalam bentuk poster. Ya, ada juga yang menyampaikan dalam bentuk presentasi kemarin yang dipakai dengan menggunakan aplikasi Canva Pak. Ya. Kemudian yang lebih menarik lagi itu ada satu kelompok yang memainkan olah peran Pak. Sesuai dengan materi yang saya buat itu jadi setiap kelompok berbeda-beda Pak. Jadi 3 ya Bu ya, dari poster, dari aplikasi Canva, Iya, kemudian juga olah peran ya Bu ya. Iya, benar. Jadi betul-betul murid difasilitasi ya Iya. dalam membuat, diberi kebebasan juga ya Betul, Pak. membuat diferensiasi produknya. Baik. Terakhir Bu Risa ya, setelah melaksanakan pembelajaran diferensiasi dan KSE kemarin nih, kira-kira ke depan Bu Risa mau bagaimana nih? Ya, baik Pak. Untuk diferensiasi dan KSE ini jujur nih baru pertama kali ya Pak saya Pertama belajar kali ya. dan saya coba aplikasikan di kelas UC kemarin. Saya lihat luar biasa ya, setelah antusias anak tuh ada antusiasnya, mereka juga termotivasi karena kan sedikit berbeda-beda ya. Iya. Jadi saya lihat kayaknya menarik untuk saya coba mungkin untuk di pembelajaran berikutnya atau di kelas yang lain, apakah nanti akan punya hasil yang sama. Tapi menurut saya ini bisa sebagai kelanjutan saya berikutnya untuk pembelajaran saya nanti di kelas Berarti berikutnya. ke depan mau dicoba Bu Risa ya? Iya, Pak. Kira-kira Saya- dalam jangka waktu dekat atau bagaimana? Saya usahakan dalam waktu dekat biar saya bisa sambil belajar juga Pak. Betul, jadi langsung dicoba sekalian Bu Risa ya? Iya betul Pak. Baik Bu Risa, terima kasih Bu Risa atas waktunya. Kemudian Sama-sama Pak Wasudjo. saya doakan juga semoga pembelajaran ini selalu berjalan ya, pembelajaran diferensiasi dan KSE ini Bu Risa juga konsisten dalam melaksanakannya. Iya, terima Dan kasih. semoga sukses ke depannya. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih Bu Risa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sunset slow